Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya sudah hadir ya di pertemuan hari ini. Ini pertemuan yang tatap mukanya yang kedua, tapi kita sebenarnya di pertemuan yang ketiga ya. Yang kemarin tentang kematian, itu ada yang mau bertanya? Saya lupa di forum ada yang bertanya nggak ya? Ya, nanti akan saya cek ya. Hari ini mungkin silahkan nanti kalian cek lagi di forumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan akan saya jawab ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif remaja. Ya, meskipun ini sebenarnya nanti akan dibahas oleh kalian juga ya, tapi akan lebih baik kalau ya beberapa kali dibahas. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih bisa paham gitu ya dari perkembangan fisik dan kognitif. Ya. Saya share screen dulu ya. Oke, baik. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Perkembangan fisik dan kognitif remaja ya. Di sini ada yang masih remaja? Remaja itu usia berapa sih? Kalau boleh tahu? Ada yang sudah baca? Silakan. Yang ada di sini, Mbak ya. Ini ada Chris, Ritonga, Cipto Dewanto, Crescencio Thomas, ya, Gabriel, Timothy, Lucy Octaviani, Putri. Ada yang pernah membaca atau kalau yang punya bukunya sudah membaca referensi usia remaja itu dari usia berapa sampai berapa tahun? 10 sampai 18, Bu. 10 sampai 18. Oke. Teens ya. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris kan teenagers ya, teenagers. Dari 10 ya. Puluhan ke atas gitu ya. 10 sampai 18 ya. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau menurut Santrok sih Bu 12 sampai 23, Bu. 12 sampai 23. Menurut Iya, Bu, Santrok. Iya, Bu. Yang saya baca ada di web gitu. Oke. Ini siapa ya yang menjawab? Gabriel, Bu. Hah? Gabriel, Bu, Gabriel. Oh, Gabriel. Oh iya. Baik. Iya. Oke, baik. Nanti dicek ya. Karena kalau yang saya baca justru sampai 18 tahun. Maksudnya 18 tahun ke atas itu udah masuk ke dewasa muda ya. Meskipun ada juga ada kayak tahapan ya untuk memasuki usia dewasa muda ya selama usia 18 sampai 20-an gitu ya. Oke, kita masuk ke perkembangan fisik dan kognitif remaja ya. Yang pasti kalau di buku Santrok yang saya punya itu sampai usia 18 tahun. Oke, ini kita lihat sifat-sifat remaja. Apakah masa remaja itu masa pemberontakan, masa krisis identitas, masa penyakit dan pembangkangan? Kalau kalian dulu ketika masih SMA ya biasanya. Ini kan udah usia 20-an ya sekarang. Ada yang masih 19 tahun?
Ada, Bu. Ada ya, 19 tahun ya. Oke, nah ingat masa-masa waktu kalian masih di SMA itu masa-masa seperti apa sih? Begini nggak, pemberontakan, ada krisis identitas juga, penyakit dan pembangkangan gitu ya? Sedikit, Bu. Ada sedikit ya? Kira-kira kenapa tuh? Pencarian jati diri mungkin ya, Bu? Mencari jati diri, nggak ada krisis identitas ya? Iya, Bu. Mencari identitas gitu ya? Oke. Atau ada juga atau apakah masa remaja itu adalah masa evaluasi, masa pengambilan keputusan, komitmen, atau tempat mengukir, ya, masa mengukir prestasi ya, atau mencari tempat di dunia di mana kita tinggal saat ini. Kalau kalian yang mana? Mungkin bisa melihat ya ke dalam diri masing-masing. Nggak tahu ya, atau malu gitu ya, atau nggak usah berkaca pada diri sendiri deh, kita lihat ke sekeliling gitu ya, kira-kira banyakan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas ya, banyakan ya? Yang atas, Bu. Oke, oke. Yang atas ya. Meskipun ternyata banyak juga remaja-remaja yang mengalami justru yang di bawah itu ya, masa evaluasi, pengambilan keputusan gitu ya. Kan masa-masa SMA terutama kelas 3 itu ya, kelas 3. Kalau sekarang kelas 12 ya. Itu dia benar-benar hard work ya, bekerja keras ya, melakukan bekerja keras untuk masa depannya gitu ya. Itu kan pengambilan keputusannya. Komitmen dengan apa yang udah dia pelajari ya selama dari kecil sampai remaja ya, sampai akhir ya, akhir masa remaja. Atau juga justru mengukir prestasi gitu ya, mencari prestasi ya. Kalau di psikologi tuh ada tuh atlet taekwondo ya, kalau nggak salah ya, atlet taekwondo yang dia itu udah sampai kemarin itu ikutan SEA Games ya. SEA Games ya, berarti kan ASEAN Games ya. Berarti udah prestasinya di bidang taekwondo itu udah sampai ke internasional gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan. Nah, apa yang diinginkan oleh remaja dari orang dewasa di sekitarnya, di sekitarnya gitu ya? Ya, yang mana gitu? Apa yang diinginkan oleh remaja dari orang dewasa di sekitarnya? Ini mungkin nanti dijadiin ini ya, bahan diskusi dalam forum. Jadi kalian silakan diskusi di kelompok dan nanti hasil diskusinya disampaikan di forum ya. Kemudian di masa remaja juga ada yang dikatakan sebagai masa pubertas ya. Di awal-awal terutama ya. Di sini pubertas itu adalah sebuah periode di mana kematangan fisik itu berlangsung cepat ya, ada kematangan fisik yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh dan terutama berlangsung di masa-masa awal remaja ya. Jadi tiba-tiba ada perubahan yang sangat cepat gitu. Ya, mungkin kalau laki-laki tiba-tiba suaranya berubah, yang tadinya nadanya tinggi terus tiba-tiba jadi berat gitu ya. Kalau yang perempuan tiba-tiba mungkin bagian-bagian tubuh tertentu mulai tumbuh gitu ya. Lalu keluar haid. Nah, kalau yang laki-laki itu mungkin mimpi basah gitu ya, mimpi basah. Nah, ini pubertas itu sebenarnya ada prosesnya, ada tanda-tanda kematangan seksual serta bertambahnya tinggi dan berat tubuh ya. Kalau tanda-tanda karakteristik ya pubertas pada pria, di sini meningkatnya ukuran penis dan testis ya, keluarnya rambut kemaluan, perubahan suara sedikit demi sedikit ya. Ada ejakulasi pertama ya, tiba-tiba mungkin mimpi indah gitu ya. Nah, kemudian terjadinya pertumbuhan maksimal, pertumbuhan rambut di wajah, mulai ada kumisnya gitu ya. Terus ada growth spurt itu yang dimulai paling cepat pada usia 11 tahun dan berakhir di usia 13,5 tahun. Ya.
di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi ya di fisik. Ya. Nah kemudian perubahan pubertas pada perempuan itu payudara membesar, ya, rambut kemaluan muncul, ada rambut di ketiak, ya, tumbuh bertambah tinggi, pinggulnya melebar melebihi bahu, ada menstruasi pertama, growth spurt yang paling cepat pada perempuan dimulai usia 9 tahun dan selesai di usia 11 sampai 11 setengah tahun. Jadi ada proses perubahan tadi itu yang paling cepat itu 9 tahun ya, tapi mungkin juga ada yang lebih lambat gitu ya. Tapi kalau dimulai 9 tahun biasanya selesai usia 11 setengah tahun ya. Maksudnya udah sempurna ya menjadi remaja, udah haidnya udah mulai teratur gitu ya. Kemudian juga ya pokoknya perubahan-perubahan fisiknya udah kelihatan sekali. Meskipun tetap bertambah ya, secara fisik tetap bertambah tinggi ya sampai usia 18 tahun. Lalu ada perubahan hormonal juga ya, selain tadi perubahan fisik yang kelihatan. Yang pertama testosteron, ini pada laki-laki ya. Hormon yang dihubungkan dengan perkembangan genital ya, penis ya sama testisnya, bertambahnya tinggi tubuh dan perubahan suara pada pria. Ini disebabkan karena adanya testosteron ini ya, mulai bekerjanya hormon testosteron. Sebelumnya belum bekerja, ketika masih masa pertumbuhan, ketika masih anak-anak ini belum bekerja. Dia bekerja setelah memang sudah waktunya ya, untuk bekerja gitu ya. Lalu ada yang namanya estradiol. Ini adalah hormon yang diasosiasikan dengan perkembangan payudara, uterus ya di dalam rahim dan kerangka pada tubuh perempuan. Ya. Nah, level testosteron meningkat 18 kali lipat pada laki-laki dan hanya 2 kali lipat pada perempuan. Ya, ini masalah perubahan hormon. Kalau laki-laki dan perempuan punya hormon testosteron, tetapi kalau yang laki-laki biasanya peningkatannya sangat tajam ketika sudah memasuki fase balig ya, fase remaja ya. Lalu estradiol meningkat 8 kali lipat pada perempuan dan hanya 2 kali lipat pada laki-laki. Ya, ini makanya laki-laki mungkin juga ada perubahan ya, misalnya perubahan payudaranya gitu ya, tetapi enggak sebesar perempuan gitu ya. Lalu precocious puberty, ini pubertas yang datang sebelum waktunya ya. Terjadi bila pubertas dimulai sebelum usia 8 tahun ya pada perempuan dan 9 tahun untuk laki-laki. Kalau misalnya sebelum 8 tahun tiba-tiba misalnya dia udah haid gitu ya, maka itu precocious puberty ya. Ada pubertas yang sebelum waktunya. Nah, lalu citra tubuh ya. Remaja ya. Remaja sangat memperhatikan citra tubuh ya dan mengembangkan citra mengenai tubuhnya tersebut ya. Jadi kalau mungkin ketika ada perubahan-perubahan itu ada perasaan tidak nyaman gitu ya. Apalagi misalnya yang haidnya lebih awal gitu ya, tiba-tiba dia berubah sementara teman-teman yang lainnya kok masih pada kecil-kecil, dia udah langsung berubah tinggi, terus juga payudaranya udah berkembang gitu ya. Itu biasanya menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan inferior ya, ada inferiority complex ya. Nah, itu kan perubahan fisik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan di otak ya. Koneksi sinaptik banyak yang dipangkas selama masa anak-anak dan remaja. Jadi kalau misalnya kalian belajar tentang biopsikologi ya, di situ kan belajar bahwa perkembangan koneksi sinaptik itu sangat pesat di masa kanak-kanak awal ya, PAUD ya, terutama sampai usia PAUD. Lalu kemudian banyak dipangkas selama masa anak-anak dan remaja. Jadi yang penting-penting aja tuh, yang sering kali dipakai gitu ya, sering kali diulang, maka sinapsnya masih tetap kuat. Sementara yang enggak itu banyak yang mati gitu ya, udah nggak dipakai lagi. Sehingga pada akhir masa remaja, seseorang memiliki koneksi neuron yang lebih sedikit, lebih selektif, tapi lebih efektif ya, untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan ketika masa kanak-kanak. Lalu korpus kalosum menebal ya pada laki-laki dan perempuan ya, sehingga pemrosesan informasi semakin meningkat.
Nah, ini di masa remaja. Corpus callosum itu kalau kita lihat belahan otak kiri dan otak kanan, itu di bawahnya ada yang namanya corpus callosum yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan itu, ya. Dan itu kalian apa namanya? Kalau yang perempuan itu biasanya lebih tebal, laki-laki lebih tipis, ya. Nah, remaja mampu mengalami emosi yang sangat kuat, namun PFC-nya belum cukup berkembang. Prefrontal cortex-nya, ya, otak depannya itu belum cukup berkembang, ya, sehingga tetap emosional. Ya, banyak remaja yang emosional. Ya. Nah, kemudian membahas tentang seksualitas remaja. Ya, remaja mengembangkan sebuah identitas seksual. Ya, jadi di sini maksudnya identitas seksual ini remaja mempelajari kemampuan untuk mengelola perasaan seksual mereka, ya, mengembangkan bentuk intimasi yang baru, mengelola tingkah laku seksual, lalu ada identitas seksual, misalnya aktivitas, minat, ya, gaya perilaku yang indikasinya mengarah pada orientasi seksual tertentu, ya. Nah, di masa-masa remaja ini jadi semakin tajam, ya. Kalau misalnya ada perilaku-perilaku seksual yang menyimpang, ya, misalnya ada orientasi seksual yang dia hanya memilih kepada sesama jenis, ya, suka sesama jenis gitu, ya, atau punya kecenderungan suka sama jenis, ya. Kalau di apa namanya, ada istilah same sex attraction, tertarik dengan yang sesama jenis gitu, ya. Itu mungkin di masa-masa kanak-kanak itu nggak terlalu kelihatan, ya. Tapi ketika di masa remaja itu udah mulai tajam, ya, karena tadi ada perubahan-perubahan hormon tertentu, ya. Nah, ini bisa saja ini masalah hormonal, ya, sifatnya tadi, ya, tetapi ada lebih banyak biasanya karena pengaruh lingkungan, kemudian juga pola pengasuhan atau pergaulan, ya, sehingga terjadi same sex attraction, ya. Nah, ini belum menjadi jati diri biasanya kalau di masa remaja. Belum menjadi jati diri. Tapi kalau misalnya dia terlibat dalam pergaulan yang misalnya kebanyakan dengan gay atau mungkin apa lesbi gitu, ya, bisa jadi akhirnya mereka memiliki identitas bahwa mereka itu adalah ya saya ini adalah gay gitu misalnya, atau saya ini adalah lesbi, ya. Itu jadi kalau misalnya di masa remaja ini ketika dia mulai merasa ada perasaan-perasaan yang tidak normal, ya, tidak normal, kemudian dia berdiskusi, kemudian dia berusaha untuk mencari penyebabnya, ya, ada kemungkinan SSA itu tidak terus menjadi identitas gitu, ya. Dan dia bisa kembali ke orientasi seksual yang benar gitu, ya. Seperti itu. Faktor-faktor resiko dalam perilaku seksual remaja, ya. Aktivitas seksual yang terlalu awal, ya, terkait dengan perilaku resiko yang lain seperti ada obat-obatan terlarang, ya, kenakalan remaja dan masalah-masalah di sekolah. Ya, ini sebenarnya penelitiannya mungkin di barat, ya, tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga sudah mulai banyak gitu, ya. Kemudian penyalahan alkohol, ya, menstruasi yang awal, komunikasi yang buruk dengan orang tua itu terkait dengan perilaku seksual remaja perempuan. Ya, kemudian juga prestasi akademik yang baik merupakan faktor pelindung yang baik untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan dari hubungan seksual dini. Makanya belajar dengan serius gitu, ya, kemudian sibuk untuk mempersiapkan masa depan itu merupakan faktor yang baik, faktor yang cukup kuat untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari hubungan seksual dini, ya. Lagi pula kalau dalam agama kan ini dosa besar, ya, melakukan hubungan seksual apa namanya sebelum menikah gitu, ya, dan juga merugikan, ya, terutama buat perempuan yang akan menjadi korban gitu, ya. Kalau misalnya apa namanya ada ya hamil di luar nikah gitu, kemudian juga gonta-ganti pasangan kan akhirnya ketika dia sudah menyerahkan virginitas gitu, ya, kepada orang yang dia cintai tapi belum tentu jodoh gitu kan, seperti itu. Makanya yang paling bagus adalah anak-anak seusia kalian gitu, ya, dan juga mungkin remaja, anak-anak SMA fokus pada prestasi akademik atau fokus pada
mencapai mimpi masing-masing gitu ya. Meskipun nggak harus di bidang akademik aja, tetapi misalnya di bidang olahraga boleh. Kemudian juga di bidang keterampilan boleh, atau jualan boleh gitu ya. Itu merupakan hal yang sangat baik yang bisa menjaga seseorang ya. Salah satu hal yang bisa menjaga seseorang dari pola pergaulan free sex ya, atau perilaku seksual dini ya. Ini mungkin kalian dijawab sendiri aja masing-masing gitu ya. Apakah pengalaman pubertas Anda tergolong lebih awal atau lebih lambat, dan bagaimana dampak pubertas ini terhadap perkembangan Anda ya, pribadi masing-masing ya. Nah, kita masuk ke kesehatan remaja ya. Masa remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan ya. Jadi apakah kalian itu pola hidupnya sehat atau tidak, ini ternyata sangat penting sekali karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan kalian di masa mendatang, di masa dewasa muda, di masa menengah ya terutama ya. Misalnya nutrisi ya, makanan sehat dan juga olahraga, lalu pola tidur yang sehat ya, karena katanya ketika kita tidur terutama untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya, itu sangat penting ya. Di sini pelepasan hormon melatonin yang membuat orang tidur dilepaskan oleh kelenjar pineal dan dikeluarkan antara jam 21.30 pada remaja awal dan remaja akhir 1 jam kemudian. Ya, jadi waktu tidur yang bagus tuh jam-jam segini ya, 21.30 untuk remaja awal, kemudian mungkin maksimal 22 atau 23 ya maksimal untuk yang remaja akhir dan dewasa. Lalu penyebab utama kematian remaja itu ada kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri ya. Biasanya kecelakaan kalau di Indonesia itu kebanyakan ya mereka naik motor ya tanpa memiliki SIM ya, atau naik motor sebelum usia 17 atau 18 tahun gitu ya. Dan ini rentan sekali terjadi kecelakaan karena remaja itu kan tadi secara emosi masih tinggi ya, dan prefrontal cortex-nya yang bisa menekan perilaku yang emosional itu masih belum bekerja dengan baik gitu, masih belum matang ya perkembangannya. Maka seringkali remaja karena emosi atau karena pengen show up gitu ya, mereka kebut-kebutan, atau justru karena lagi bete mereka kebut-kebutan gitu, akhirnya banyak terjadi kecelakaan ya, pembunuhan dan bunuh diri. Kalau bunuh diri ya mungkin sekarang mungkin karena banyak tema-tema bunuh diri bahkan di internet gitu ya, atau film-film yang berisi tentang tema ini ya, ini mungkin sedikit banyak berpengaruh kepada remaja. Gangguan pola makan, ada anoreksia nervosa ya, ini gangguan pola makan yang dia itu sengaja nggak mau makan karena takut gemuk gitu ya. Tapi itu biasanya juga karena anxiety ya, faktor kecemasan, karena banyak orang yang terlalu yang ngomong macam-macam tentang badannya dia gitu, atau karena dia terlalu gemuk atau apa, padahal mungkin sebenarnya biasa aja gitu ya. Setiap orang kan punya perkembangan tubuhnya masing-masing. Atau bulimia nervosa ya, bulimia itu biasanya mereka makan banyak terus setelah itu dimuntahin dengan berbagai cara ya. Ini juga merupakan gangguan pola makan pada remaja. Biasanya karena anxiety atau rasa percaya diri yang rendah ya, atau mungkin ada macam karena stres ya, berbagai macam sehingga akhirnya mereka memiliki gangguan-gangguan pola makan seperti ini. Nah, sekarang perkembangan kognitifnya bagaimana? Kita lihat di teori Piaget ya. Piaget, remaja masuk dalam tahap operasional formal. Ya. Kalau anak-anak masih operasional, kalau remaja itu udah masuk masa operasional formal atau formal operasional. Cirinya seperti apa? Ya, dia lebih bisa berpikir secara abstrak, ya, bisa membayangkan gitu ya. Tidak harus ada bendanya, tidak harus ada dia melihat langsung baru dia percaya, tapi dia bisa membayangkan. Kalau misalnya belajar kimia contohnya ya, kalau misalnya cairan ini ditambah dengan ini maka mungkin dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi bersifat abstrak.
tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman yang konkret. Ya. Kemudian mampu memecahkan masalah secara verbal, ya, nggak harus apa namanya, kalau masa kanak-kanak kan mungkin dia banyak yang masih suka mukul gitu ya, atau nangis secara emosional. Tapi kalau remaja udah mulai mampu memecahkan masalahnya secara verbal, ngobrol ya, kemudian berdiskusi ya, meningkatkan tendensi untuk berpikir tentang pikiran itu sendiri ya. Jadi dia mikir tentang apa, terus dievaluasi lagi sama dia, kira-kira saya berpikir begini kayaknya salah deh. Kalau yang diajarin sama bu guru harusnya kayak gini gitu misalnya. Atau diajarin sama ayah ibu saya harusnya kayak gini. Tapi tadi saya mikirnya kok kayak gitu ya, seperti itu. Lalu pemikiran banyak mengandung idealisme dan kemungkinan, ya sangat idealis ya. Saya harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya. Kadang-kadang mungkin nggak realistis juga gitu. Karena mungkin tadi belum secara apa namanya prefrontal cortex-nya ya masih belum bisa berpikir secara menyeluruh gitu ya, alternatif lain. Kemudian berpikir logis, trial and error, ya bisa membuat rencana, memecahkan masalah secara sistematis yang menguji soal. Lalu ada yang namanya egosentrisme remaja. Ya, di sini ada dua macam ya, audience imaginary ya. Di sini keyakinan remaja bahwa orang lain tuh berminat pada dirinya, sebagaimana ia berminat pada dirinya sendiri. Ya, misalnya tingkah laku menarik perhatian atau berusaha untuk diperhatikan, terlihat serta seperti merasa berada di panggung. Ya. Jadi kalau remaja itu merasa diperhatiin sama orang gitu, atau kalau enggak dia mencari perhatian dari orang lain. Ya. Misalnya remaja yang sedang berjalan di dalam kelas sambil berpikir bahwa semua orang memandang wajahnya yang penuh bercak. Gitu ya. Misalnya masalah-masalah fisik ya, sangat menjadi fokus ya di masa-masa remaja ya. Misalnya keluar apa namanya? Kalau jerawat satu aja misalnya di pipi gitu ya atau di hidung itu udah jadi panik sekali gitu remaja ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah fabel pribadi, penghayatan bahwa dirinya itu unik dan tidak terkalahkan. Contohnya tidak ada seorang pun yang memahami diriku ya, khususnya orang tuaku ya. Mereka sama sekali tidak memahami perasaanku. Ya, jadi dia itu merasa bahwa enggak ada orang yang bisa memahami saya gitu. Seperti itu ya. Nah, dalam hal pemrosesan informasi ya, Kuhn tahun 2009 terjadi peningkatan fungsi eksekutif pada remaja. Eksekutif itu kemampuan untuk memutuskan sesuatu ya. Sini penalaran, mengambil keputusan, memonitor cara berpikir kritis dan memonitor perkembangan kognitif seseorang itu terjadi peningkatan pada remaja ya. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh proses ganda. Biasanya ada analisa dan pengalaman yang saling berkompetisi ya. Berpikir kritis dasarnya adalah kemampuan matematika dan literasi. Jadi kalau misalnya saya pernah baca penelitian kalau ada remaja atau anak-anak suka matematika, biasanya kemampuan untuk berpikir kritisnya lebih terasah gitu ya. Kemampuan berpikir rasionalnya juga lebih terasah ya ketika remaja ya. Dan kalau kemampuan literasi ya, kemampuan membaca, menulis itu juga sangat penting sekali untuk remaja ya. Karena ini juga akan mengasah kemampuan berpikir kritis seseorang. Makanya kalau di kampus ya kalian disuruh untuk banyak baca modul, kemudian cari referensi buku gitu ya. Bahkan kalau tugas akhir kalian harus bikin penelitian sendiri, ini sebenarnya salah satu cara untuk mengasah kemampuan berpikir kritis gitu pada setiap remaja dan dewasa muda ya, kalian kan dewasa muda. Jadi ini sangat penting sekali gitu ya untuk terutama memecahkan masalah di masa mendatang. Ketika kita punya masalah, biasanya kita diminta untuk berpikir kritis tuh. Kira-kira apa sih masalah yang sebenarnya? Lalu apa sih penyebabnya gitu ya? Lalu bagaimana sih cara menyelesaikannya? Itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis ya. Oke, baik. Kelihatannya sudah selesai. Nggak terlalu banyak ya. Stop share dulu, bentar. Oke.
Baik, bagaimana? Apakah bisa dipahami materinya? Bu. Jadi teman saya, Bu, yang sesuai dengan ini kasus dari teman saya, agak berhubungan dengan tadi yang Ibu bilang same sex interest ya, Bu. Same sex attraction ya? Iya, same sex attraction. Dia tuh salah satu yang bisa dibilang menyukai sesama jenis pada sekarang gitu. Nah, terus pas saya tanya itu pas dari kapan mulai suka sama jenis gitu, Bu. Terus dia bilang dari kecil, Bu. Maksudnya dari SD gitu. Sedangkan SD itu kan bisa dibilang bukan masa remaja ya, Bu. Nah, itu eh, gimana sih cara ngomongnya? Secara menurut Ibu sendiri itu benar atau enggak? Maksudnya nanya, saya juga bingung. Eh, pandangan Ibu untuk ada orang yang bilang kalau misalkan dia tuh udah same sex attraction dari masa kecil, Bu. Sedangkan tadi kan Ibu bilang same sex attraction itu muncul pas remaja. Dipertajam di masa remaja ya? Oh, itu dipertajam, Bu. Pertajam. Ada kemungkinan itu sudah sudah ada sejak kecil, tapi penyebabnya tuh macam-macam. Kayak misalnya penyebabnya adalah ketika dia di dalam keluarga, bisa jadi ya, keluarga yang semuanya perempuan, yang dominan perempuan, ayahnya kurang dominan gitu ya. Misalnya nih orangnya perempuan ya, atau kalaupun orangnya laki-laki gitu misalnya, dia itu kalau laki-laki misalnya dia nggak punya contoh hubungan laki-laki dan perempuan yang baik di rumah gitu misalnya. Misalnya ibunya menyakiti dia gitu ya, ibunya menyakiti dia, kemudian juga galak segala macam. Akhirnya dia nggak suka sama perempuan. Sementara ayahnya sebaliknya, ayahnya orang yang baik, kemudian orang yang selalu mendukung gitu ya. Maka ada kemungkinan dia akhirnya menjadi benci sosok perempuan. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki ya, misalnya ayah ibunya sering bertengkar, ya, kemudian ayahnya suka melakukan KDRT gitu ya. Akhirnya perempuan itu jadi membenci sosok laki-laki ya. Jadi dia merasa bahwa sosok laki-laki itu tidak ada yang baik gitu ya. Apalagi mungkin dia nggak punya panutan lain ya selain ayahnya gitu. Di sekolah pun mungkin dia juga punya banyak kekecewaan ya dengan guru laki-laki seperti itu. Jadi banyak sekali penyebabnya gitu ya. Atau misalnya kalau laki-laki, anak laki-laki ini dekatnya sama sosok ibu ya, saudaranya juga perempuan semua, kemudian sering diajak ke salon gitu ya. Akhirnya sense laki-lakinya itu tidak tumbuh ya. Sense kalau dia itu laki-laki tidak tumbuh, akhirnya dia merasa bahwa dirinya perempuan dan sukanya pada laki-laki gitu. Jadi macam-macam penyebabnya dan harus di satu persatu ya per kasus itu tidak bisa disamakan gitu. Terus Meskipun kalau misalkan Ibu, case-nya tuh kayak tadi yang Ibu bilang, si orang tuanya ini bisa dibilang saya mau tanya, Bu, broken home itu bisa jadi salah satu case-nya nggak, Bu? Bisa aja. Bisa. Kalau Misalnya yang tadi ya, ayah dan ibu suka bertengkar, kemudian ayahnya melakukan kekerasan fisik ya kepada orang-orang serumah ya. Dia meskipun laki-laki dia akhirnya benci dengan sosok ayahnya gitu ya. Dia menganggap yang baik itu semuanya perempuan, ya bisa aja seperti itu. Ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada sosok, misalnya di keluarga besar nggak ada yang bisa menjadi pengganti gitu ya, sosok pengganti laki-laki gitu. Seperti itu. Bisa seperti itu. kalau misalkan kasusnya seperti itu, Bu, misalkan dia background-nya dari background-nya dari keluarga broken home, terus emang sekelilingnya itu, Bu, dari lingkungan anak-anak teater gitu, Bu. Anak-anak teater kan yang
ya kebanyakan menyimpang gitu kan, Bu. Same sex. Itu bagaimana untuk Ya, saya kalau sebagai teater itu gitu ya, saya nggak iya, pernah, ya iya, Bu. maksudnya jarang berinteraksi juga dengan orang teater, dan kalau dulu sih nggak begitu ya. Iya, Bu. Dulu waktu masih kecil kebetulan saya sempat ikut, maksudnya guru saya orang teater ya, tapi nggak begitu sih. Iya, Kalau Bu. sekarang nggak tahu ya. Sekarang banyaknya yang seperti itu, Bu. Nah, gimana kalau misalkan kan saya sebagai temannya dia dan saya juga sebagai anak psikologi gitu, Bu, untuk ngebantu dia giring dia untuk buat apa ya, mengurangi same sex attraction itu gimana? Nah, ini kalau misalnya kamu bisa membujuk dia untuk apa, terutama pertama meyakinkan dia bahwa same sex attraction itu tidak benar gitu ya, dan apa namanya, meyakinkan itu ya, pertama meyakinkan dulu. Nah, kalau misalnya memang dia udah, oh iya perbuatan saya ini salah gitu, perasaan saya ini salah gitu ya, maka bisa jadi apa namanya, nanti bisa mulai diterapi ya. Terapinya biasanya dengan perubahan apa namanya, kognitif ya, kognitif terapi ya, perubahan pola pikir seseorang gitu. Misalnya nanti dicari penyebabnya, oh ternyata penyebabnya adalah broken home. Kemudian ternyata dia nggak mendapatkan sosok ayah gitu ya. Akhirnya dia senangnya justru kepada sesama jenis gitu. Dia nggak punya sosok laki-laki ya kalau misalnya orang ini perempuan, dia sukanya jadi dengan sesama jenis ya, atau dia merasa bahwa dirinya itu perempuan gitu ya. Nah berarti apa namanya, yang harus dilakukan tadi perubahan pola pikir tadi ya. Jadi dicari dasarnya, kemudian dicari pola pikir yang tidak benar. Nah kemudian diperbaiki pola pikirnya. Waktu itu apa namanya, terapi kognitif ya, terapi kognitif seperti itu. Tapi yang paling penting adalah sambil menjalani proses itu dia mau untuk meninggalkan dunianya itu gitu, dunia tadi ya yang banyak teman-temannya itu SSA ya, dan mencari teman-teman yang lain yang lebih baik gitu, seperti itu dalam orientasi seksual ya. Berarti semua balik lagi ke dianya lagi, Bu. Ya pasti kita nggak bisa maksa juga kan, nggak mungkin maksa orang untuk berubah, tapi kalau kamu bisa meyakinkan itu bagus. Kamu bisa meyakinkan bahwa ini nggak boleh loh, salah loh gitu. Bahkan kalau ya kebetulan saya juga waktu itu sempat ada komunitas ya, komunitas saya nggak ikut sih, tapi saya dengar cerita dari pendiri komunitas tersebut ya, yang isinya ya SSA ya, kebanyakan SSA, same sex attraction. Dan mereka memang diarahkan dalam komunitas tersebut untuk menterapi diri supaya akhirnya kembali menyukai lawan jenis gitu. Dan ini memang butuh proses yang panjang dan dia butuh komunitas juga untuk yang punya keinginan yang sama ya dengan dia. Tapi yang pasti yang pertama kali harus dilakukan, harus diyakinkan dulu bahwa apa yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang salah dan mungkin bisa merusak gitu. Karena kalau pengalaman teman saya yang seorang psikolog dan menangani kasus-kasus AIDS gitu ya di daerah Depok, ya kebanyakan itu yang biasanya yang itu yang gay. Kebanyakan mereka itu udah punya identitas gay yang kuat gitu ya. Bukan cuma SSA lagi. Kalau SSA kan mungkin belum ke tingkah laku ya, belum masuk ke tingkah laku, dia baru merasa saya kayaknya sukanya dengan sesama jenis gitu. Saya merasa nyamannya dengan sesama jenis. Tapi kalau udah gay atau lesbi ya, LGBT ya, itu udah identitas diri. Dia merasa bahwa dia itu bagian dari LGBT seperti itu. Kalau masih remaja sebenarnya masih bisa diarahkan ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oh iya, kalau tentang LGBT ini juga sebenarnya ya itu mereka kan nggak bisa memperbanyak diri ya, nggak, karena mereka kalau nikah ya sesama jenis juga kawin sesama jenis tuh nggak bakal punya anak gitu kan. Nah mau nggak mau mereka memperbanyak komunitasnya itu dengan mencari keluar gitu, mengajak orang lain untuk menjadi seperti mereka. Itu yang pernah saya dapat ya dari pendiri komunitas SS apa namanya
apa ya, waktu itu nama komunitasnya saya lupa gitu ya. Tapi yang SSA itu supaya bisa menjadi normal lagi gitu ya, menyukai jenis ya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Ibu maaf mau nanya. Ya, baik. Aku mau nanya ini dari forum 1 sih yang pas pertama kali itu. Aku mau nanya tentang perkembangan kognitif antara laki-laki sama perempuan. Di salah satu jurnal itu aku sempat baca, dia nyebutin kalau hipokampusnya perempuan itu jauh lebih kecil ketimbang laki-laki. Tapi dia bilang bisa jadi ini lebih baik untuk perempuan karena si peneliti ini tuh bilang kalau bisa jadi memiliki neuron yang lebih intens. Akhirnya jadi nanti beroperasi lebih efisien. Tapi kalau ini tuh dari sisi neuroscience, Bu. Nah, kalau dari psikologi, jenis kelamin itu berpengaruh nggak sih, Bu, sama perkembangan kognitif antara perempuan sama laki-laki? Perkembangan otaknya ya, kalau perkembangan otaknya tadi memang perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan. Kayak misalnya amigdala perempuan itu lebih besar daripada amigdala laki-laki. Amigdala itu kan otak emosi ya. Karena itu perempuan itu menjadi lebih sensitif ya dibanding laki-laki. Kemudian korpus kalosum perempuan itu lebih tebal daripada korpus kalosumnya laki-laki. Tadi kita bahas tentang korpus kalosum ya. Bagian otak yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan ya. Karena seperti itu, maka jalur informasi antara perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu. Kalau perempuan itu lebih cepat ya menghantarkan informasi antara otak kiri dengan otak kanan. Gitu. Dan efeknya adalah perempuan itu multitasking ya, karena perbedaan ini. Ya. Sedangkan laki-laki itu mereka sanggup untuk fokus hanya pada satu atau mungkin dua pekerjaan, ya. Tapi fokus, benar-benar fokus, ya seperti itu. Nah, itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah perkembangan kognitif, ya, kemampuan untuk berpikir rasional, gitu ya, kemampuan untuk berpikir kritis, itu tergantung bagaimana kedua jenis kelamin ini melatih kemampuan-kemampuan tersebut, gitu. Jadi kalau dalam perkembangan otak itu kan ini ya neuroplastis ya. Mungkin pernah yang ikut biopsikologi gitu ya, dulu masih ingat. Otak itu kan neuroplastis. Jadi apakah sel-sel otak itu dipakai kemudian selalu diasah itu akan sangat menentukan apakah neuron-neuron itu akan tetap kuat sinapsnya ya sambungan sinapsnya atau tidak gitu. Kalau misalnya seorang perempuan dia itu meskipun tadi ya hipokampus itu kan sebenarnya otak memori ya. Sebenarnya sih memori tapi juga memori yang lebih banyak ke ruang gitu ya, memori ruang atau memori tempat gitu ya. Makanya laki-laki kan pinter baca peta gitu karena mereka hipokampusnya lebih besar ya kalau dalam jurnal tersebut. Tapi apakah kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut tergantung tergantung bagaimana kita melatihnya gitu. Jadi perempuan itu bisa jadi jauh lebih rasional daripada laki-laki kalau perempuan itu memang sering berpikir, sering menganalisa sesuatu, belajar, kemudian menghafal gitu ya. Laki-laki bisa jadi lebih emosional kalau otak depannya nggak pernah dipakai gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah kemampuan kognitif laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, ya belum tentu ya, seperti itu. Begitu ya, Mbak Lita. Oh, baik-baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti cukup ya, sampai sini aja kali. Ibu maaf, aku boleh tanya satu lagi? Iya, boleh. Silakan. Ya, ini ngomongin yang ini sih, seksualitas dini. Kalau misalkan kita punya teman, nah dia itu sudah ada di dunia sudah ada di dunia yang pertemanan atau pergaulannya tuh sudah bebas banget, Bu, dan dia sudah kehilangan virginitasnya dan dia sudah
apa ya, istilahnya tuh kayak sudah terperangkap di situ yang susah untuk keluar gitu. Pergaulannya sudah bebas banget. Nah, kita sebagai teman gimana caranya untuk ngeluarin dia, ngerubah cara pikir atau pola pola pikirnya yang nggak usah bergantung sama lebih ke apa ya, ngerubah pola pikirnya gitu Bu, sebagai teman. Tapi kondisinya dia sudah terperangkap di situ gitu, sulit untuk ngerubah pola pikirnya. Nah, itu gimana ya Bu? Iya. Keluarganya nggak bisa berbuat apa-apa atau keluarganya nggak tahu? Eh, Kalau dari kasusku sih temanku ini dia nggak punya keluarga, jadi dia lebih bergantungnya ke teman dan akhirnya ya masuk ke dunia itu gitu. Oke, pergaulan bebas ya. Iya, ini sebenarnya sih mungkin perlu banyak-banyak berdiskusi ya tentang apa sih sebenarnya apa namanya untungnya gitu melakukan pergaulan bebas gitu. Bukan apa namanya dan ini perlu berdiskusi karena proses untuk merubah pola pikir seseorang itu nggak mungkin bisa sekali gitu ya. Tetapi terus selalu apa namanya continue gitu ngobrol gitu ya kemudian berpikir ngajak dia berpikir ya tapi kalau bisa ini prosesnya jangan sendiri nanti jangan-jangan kebawa lagi ya jadi Mbak Lita sendiri perlu membentengi diri sendiri ya supaya tidak terbawa dengan dengan pola pikir temannya justru ya tapi justru di sini perannya ya mungkin ajak beberapa teman ya dan berusaha untuk akrab sama dia gitu ya membangun pola pertemanan baru yang mungkin obrolannya itu lebih positif gitu ya kemudian lebih mengajak supaya menjadi diri yang lebih baik ya setiap apa namanya dari hari ke hari gitu ya karena ini perlu sekali lingkungan itu perlu sekali diciptakan ya kalau memang dia nggak punya teman yang seperti itu maka Mbak Lita ngajak dia ke teman-teman berteman ya mengenalin teman-teman yang emang baik gitu ya baik-baik gitu seperti itu. Yang benar dalam hal proses apa namanya dalam hal orientasi seksual ya kalau free sex itu mungkin kita anggap ya kalau di Indonesia itu termasuk orientasi seksual yang menyimpang juga ya free sex. Nah ini nggak bisa sendiri jadi emang harus ada komunitas apa namanya diajak ke tempat yang baik gitu diajak ke teman-teman yang memang punya pola pikir saya ini hidup itu cuma sekali gitu ya saya nggak mau merusak hidup saya dengan hal-hal yang sia-sia gitu terutama yang merusak diri tadi ya free sex ya kan sebenarnya resikonya besar banget gitu ya free sex itu terutama kalau misalnya sudah menikah terus misalnya suaminya tahu ya latar belakangnya ya kalau bisa nerima ya mungkin alhamdulillah gitu tapi kalau yang nggak nerima kecewa akhirnya eh, nggak bisa percaya gitu ya dengan pasangannya itu akan merusak gitu karena saya kebetulan juga ada klien yang seperti itu gitu klien yang udah menikah tapi kemudian istrinya baru tahu kalau suaminya itu suka free sex ya suka jajan gitu di luar bahkan beberapa minggu sebelum menikah masih melakukan itu dan ketahuannya justru sesudah menikah akhirnya kan hancur sekali ya perasaan si pasangan ini gitu ya apalagi ternyata suaminya nggak jujur dengan perilaku tersebut gitu karena kan resikonya akhirnya besar kepada pasangan kepada anak ya kalau misalnya tertular penyakit menular seksual ya mungkin kalau nanti kalian belajar tentang kesehatan mental tuh ada salah satu materinya tentang apa free sex ya terutama bahaya-bahayanya gitu seperti itu sih Mbak Lita Ibu, kalau saran tapi kalau ya kalau misalkan kondisinya dia ini kan sudah nggak punya orang tua, anak yatim piatu, tapi dia punya kakak, tapi memang nggak dekat. Akhirnya dia kayak bergantung gitu Bu sama yang namanya pasangan karena butuh perhatian yang nggak didapat dari keluarga gitu. Nah akhirnya dia selalu bergantung banget sama pasangan dan akhirnya mau nggak mau tuh kayak harus punya pasangan gitu. Kalau kalau sampai nggak punya pasangan rasa was-was atau apa gitu. Jadi kayak butuh banget sosok pasangan yang bisa pengertian. Nah, gimana cara ngerubah pola itu Bu gitu, pola pikir itu? nah ya itu juga perlu ya banyak-banyak ngobrol tapi nggak mungkin bisa sekali dua kali
terutama ini masa rendah diri mungkin ya, merasa tidak mampu gitu ya. Kalau sendiri tuh nggak mampu gitu. Padahal mungkin ada bentuk intimasi yang lain ya, intimasi yang misalnya perempuan dengan perempuan ya, intimasi lebih ke persahabatan, kemudian membentuk pola persahabatan yang kokoh gitu ya, bukan cuma eh, bukan cuma yang yang artifisial gitu, yang tapi benar-benar misalnya curhat-curhatan gitu, kemudian juga saling bantu, saling nolong gitu ya. Itu perlu sekali dia mendapatkan lingkungan yang seperti itu. Atau juga mungkin bisa diusahakan untuk dia kakaknya ya diminta untuk lebih perhatian kepada adiknya gitu ya. Kemudian kalau kakaknya itu kan punya otoritas ya, bisa memberikan nasihat kepada adiknya gitu ya, memberikan perlindungan, nasihat, kemudian juga mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya sebagai seorang kakak gitu. Itu kayaknya lebih sehat ya untuk diri dia sendiri juga di masa depan gitu. Karena dan perkembangan emosi yang lebih stabil ya kan, kalau apalagi kalau dia menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan, biasanya emosinya kan menjadi labil kan. Udah hubungannya nggak kuat karena tidak didasari dengan formalitas yang kokoh ya, pernikahan itu kan yang formal dan kuat gitu ya, statusnya sebagai seorang istri gitu. Tetapi ini kan statusnya cuma sebagai pacar gitu. Pacar itu kan nggak kuat kan. Kalau misalnya terjadi apa-apa pada dia nggak bisa nuntut pasangannya gitu, karena nggak kuat secara formal gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, dan dia bisa jadi akhirnya menjadi korban gitu ya dalam hubungan tersebut gitu. Ya mungkin perlu ya banyak ngobrol tentang apa sih untungnya gitu ya melakukan perbuatan seperti itu. Kenapa sih nggak lebih fokus aja untuk peningkatan kualitas diri gitu, kemudian berusaha untuk mandiri gitu. Kan sebenarnya setiap orang punya kemampuan kalau dia berusaha ya sekuat tenaga. Dan kalaupun misalnya dia membutuhkan sandaran, ya berarti ke orang-orang yang mungkin bisa memberikan sandaran tapi dengan pola hubungan yang sehat gitu, bukan dengan tadi ya dengan free sex tadi, seperti itu. Gitu, Ibu, Mbak. aku mau tambahin. Kalau jadi kondisinya udah dia seperti itu, ada temen lah gitu, coba untuk bantu dia gitu keluar. Nah, pas dia coba bantu, mulai dari kayak pendekatan curhat ke dia gitu, nanyain masalahnya. Makin lama, makin dia coba lihat masalahnya, dia malah makin masuk, Bu. Dan akhirnya dia juga kebawa. Bukannya ikutan free sex atau segala macam, tapi dia jadi punya masalah karena dia kayak misalnya ngelihat siapa temennya ini tuh hamil di luar nikah, terus akhirnya keguguran. Nah, dia ngelihat si anaknya yang keguguran itu, terus akhirnya jadinya dia kayak punya masalah psikis juga, Bu. Nah, dua-duanya nih jadinya akhirnya sama-sama punya masalah psikis yang lumayan berat gitu. Tapi di mereka berdua nih kayak jadi susah keluar dan akhirnya nggak bisa ada yang bantu. Nah, itu gimana, Bu? Iya, kalau itu berarti masalahnya udah berat ya, udah lebih ke arah depresi, enggak? Kamu melihatnya seperti apa? Adanya sih, maksudnya kalau depresi itu gejalanya minimal 6 bulan atau berapa ya? Ada di DSM-4-nya tuh ada ciri-cirinya ya. DSM-5 ya sekarang. Nah, Atau kalau yang kasus utamanya sih yang hamil di luar nikah ini yang bergantung banget sama pacarnya, itu berapa kali punya niatan bunuh diri dan hampir juga beberapa kali bunuh diri. Nah, kalau yang satunya itu karena dia ikut ke bawah mau coba bantu, dia kayak suka cemas gitu, Bu, susah tidur, terus katanya suka tiba-tiba nangis sendiri, cemas sendiri, nggak tahu sama masalahnya apa. Itu sih, Bu, dan kurun waktunya lumayan lama lah untuk dibilang nggak bisa tidur dan lain-lainnya. oh iya, berarti teman kamu yang melakukan free sex itu udah sampai ini ya, itu depresi banget, itu udah sampai mau bunuh diri. Itu perlu Iya, Bu. ini, Nah, perlu konseling ke psikolog klinis ya. Udah sampai seperti itu. Nah, kalau untuk yang teman kamu ini bisa makanya saya bilang tadi kalau bisa jangan sendiri gitu ya. Karena pertama ya itu bukan tanggung jawabnya dia juga. Apalagi kalau misalnya dia nggak kuat gitu.
kalau dia bukan anak psikologi apalagi gitu ya, nggak punya ilmunya kan justru dia sendiri yang stres gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kamu ya anak psikologi, kamu kan bisa konsul ya sama dosen atau sama kakak kelas gitu. Bahkan kalau di psikologi kan ada peer counselor ya. Jadi bisa ada ada layanan konseling yang gratis ya buat anak-anak UMB khusus ya. Terutama untuk anak psikologi, yaitu dari lab konseling ya, Bu Naning ya. Itu coba kamu kalau misalnya anak ini adalah anak UMB itu bisa dibawa ke situ. Itu gratis. Ya. Untuk yang teman yang tadi ya, untuk yang teman yang tadi ngebantu terus akhirnya dia sendiri yang bermasalah ya. Nah, itu bisa dibawa ke ngobrol dengan peer counseling ya. Kalau yang untuk yang punya kasus itu sendiri yang dia free sex ya, itu berarti harus ke psikolog klinis, itu udah langsung dibawa karena udah sampai ke bunuh diri segala ya. Iya Bu, nah tapi kalau misalkan gini, itu kan saya cerita ini tuh kasusnya udah lumayan lama lah, udah sekitar beberapa tahun yang lalu gitu. Sekitar kurang lebih 7-6 tahun lah gitu. Itu nah setelah itu mereka saya kurang yang ke bawah itu sudah beberapa kali ke psikolog. Tapi kondisinya nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu bagus-bagus banget lah Bu setelah datang ke psikolog. Nah kalau yang si punya kasusnya itu nggak pernah ke psikolog. Nah tapi selama 7 tahun itu ya udah kayak jalan biasa aja Bu, karena udah kasusnya udah selesai dan ya udah kayak ngejalanin hidup aja. Nah kalau yang punya kasus itu saya nggak begitu paham dia sekarang kenapa sekarang misalnya kondisi psikisnya. Tapi kalau yang ke bawah itu mulai agak stres sama bukan stres sih, maksudnya kayak mudah stres lah gitu, mudah stres sama kurang memiliki kepercayaan sama orang lain. Itu lumayan besar lah, nggak percaya sama orang lainnya. Kalau dibiarin aja terus-terusan itu gimana ya Bu? Apa memang harus ke psikolog konseling terus-terusan atau gimana ya Bu? Iya, itu harus dicari itu sebabnya kenapa. Kan dia kan ngebantu, pasti di dalam proses membantunya itu ada sesuatu gitu yang membuat dia ada trauma ya, pengalaman trauma ketika dalam proses membantunya itu gitu. Dan itu yang harus digali itu traumatic experience-nya itu apa, dan kemudian juga mungkin diperbaiki ya dicari bagaimana cara mengatasi traumanya itu gitu. Ya, kalau misalnya kan gini, ciri-ciri orang yang sehat itu adalah dia itu bahagia, gitu ya. Kemudian dia nggak mudah mengalami stres. Kalaupun stres adalah stres yang positif ya, maksudnya stres yang memang bisa meningkatkan kualitas dirinya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak merasa bahagia, nggak merasa nyaman, berarti kan ada masalah gitu kan. Ada masalah ya, dan itu masalahnya itu harus dicari di mana. Nah ini coba kalau misalnya dia udah berkali-kali ke psikolog gitu ya, terus belum selesai juga masalahnya, mungkin di dalam proses ketika dia ngobrol sama psikolog itu dia nggak terlalu terbuka gitu, nggak membuka semuanya. Jadi inti masalahnya tuh belum terlalu tergali dengan baik gitu. Kalau misalnya coba mungkin perlu ke peer counselor ya, peer counselor yang dengan kalau dia anak UMB ya diajak ke itu, coba ke counseling di lab counseling ya. Kemudian memang harus dicari ya, kemudian dilihat ya bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut gitu ya. Proses healingnya itu. Kenapa dia jadi nggak percaya sama orang gitu? Apa karena dia merasa kecewa atau dia merasa gagal ya untuk membantu temannya gitu ya, tapi ternyata temannya itu malah kepingin bunuh diri gitu ya, kan ada juga perasaan merasa bersalah gitu misalnya. Dan itu yang harus diperbaiki. Pola pikir itu kan berarti salah. Kalau kita membantu seseorang itu, kalau seorang psikolog ya, seorang konselor ya membantu seseorang, itu tetap ada batasannya gitu. Kita nggak mungkin membantu orang yang nggak mau dibantu gitu. Jadi kalau misalnya kalau dia mau bantu, kita berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Tapi kalau misalnya enggak, ya
itu diserahkan kepada tanggung jawabnya kepada orang yang bermasalah itu, bukan kita yang bertanggung jawab. Ya. Seperti itu. Itu ya prinsipnya ya. Jadi masih tetap ada dinding ya, masih tetap ada batasan. Sampai mana kita bisa membantu seseorang. Kalau emang kita nggak kuat, ya udah berikan kepada orang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, cari orang lain yang mungkin lebih profesional gitu ya dari kita. Ya, itu pola pikir ya kalau misalnya nanti kalian ingin menjadi seorang psikolog atau seorang konselor seperti itu. Dan banyak diskusi Baik, Bu, juga baik, sama Bu. teman-teman ya, teman-teman yang lain gitu. Misalnya Oke. saya punya masalah ini nih, kira-kira ada ini nggak ada saya punya klien, punya klien ya, punya masalah seperti ini. Kira-kira ada ini nggak apa namanya saran gitu ya, bagaimana cara mengatasi klien seperti ini atau tidak seperti itu. Jadi nggak sendiri gitu. Gitu ya, Mbak Lita. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, pencerahannya. Iya. Tapi di sini mendung. Baik. Ya, udah mau hujan ya kelihatannya. Ya, baik itu dulu kali ya. Mungkin udah jam 12:16. Terakhir mungkin ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya tutup. Ibu, saya mau bertanya. Iya. Iya, jadi saya kan berdomisili di Majalengka ya, Bu. Nah, di Majalengka itu tercatat kasus LGBT-nya tinggi, Bu. Bahkan iya. ada kasus teman saya juga dia disukain sama perempuan, teman saya perempuan juga, sampai akhirnya pindah ke sekolah saya gitu. Dan ternyata lagi ada anak kelas lain yang ketahuan kalau dia itu lesbi juga, Bu. Nah, di sini saya kan sekarang udah lulus, cuman saya punya adik yang remaja. Itu tuh gimana ya, Bu, cara agar mencegah hal itu gitu, Bu? Karena saya baca perilaku gay atau lesbi itu menular, Bu. Nah, Iya, sebenarnya saya sih jadi punya kekhawatiran itu. iya. Jadi menular itu bukan kayak penyakit menular gitu ya, tetapi mereka tuh mempengaruhi orang lain untuk bisa masuk ke dalam komunitas mereka gitu. Untuk memperbanyak gitu ya. Kan ini sebenarnya politis juga jatuhnya gitu. Kayak kita lihat mungkin beberapa puluh tahun yang lalu negara yang melegalkan LGBT itu paling cuma beberapa gitu. Tapi setelah 20 tahun ini sekarang udah ada sekitar 50-an negara yang melegalkan pernikahan LGBT gitu. Ya. Jadi dan di Indonesia sendiri kan banyak kan dibanding mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu gitu, dan mereka udah benar-benar terbuka gitu ya. Jadi apalagi kalau bukan sifatnya politis gitu ya, mereka ingin memperbanyak gitu ya komunitas mereka. Karena kan biar bagaimanapun mereka nggak bisa punya anak ya, karena menikah dengan sesama jenis gitu ya. Dan inilah yang mungkin ya perlu kita berhati-hati. Dan alangkah baiknya kalau misalnya sekolah itu aware ya dengan masalah ini dan memberikan dan menjaga gitu ya murid-muridnya gitu supaya tidak terbawa dengan arus seperti ini gitu. Kalau kamu itu sebagai seorang alumni ya, mungkin bisa tuh memberikan masukan kepada sekolah gitu ya, atau misalnya alumni kamu perkumpulan alumni bikin kegiatan yang ada hubungannya sama warning ya terhadap LGBT seperti itu. Karena ini sangat penting sekali ya. Meskipun ya Iya, Bu, mungkin baik. Terima kalau kasih. di psikologi sendiri ya banyak juga kan yang mendukung ya, maksudnya yang iyalah ini namanya juga HAM gitu ya, hak asasi manusia, tapi HAM ini merusak gitu kan, merusak kita gitu, merusak teman-teman kita yang sebenarnya mereka bisa jadi sebenarnya normal ya, maksudnya tidak SSA ya, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita cukup ya sampai sini. Nanti rekamannya akan saya kirimkan ya di post ya. Berarti
2 pekan lagi ya, mulai presentasi ya? Iya, Bu. Oke, ditunggu ya presentasinya. Ini kelihatannya menarik ya topik-topiknya. Kita tutup saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. kasih.